Nah, berikut studi kasus penggunaan internet di dunia akademis. Studi kasus yang pertama untuk pembelajaran daring dengan deskripsi implementasi e-learning di kampus gratis. Dan hasilnya meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan juga fleksibilitas waktu. Namun ada juga tantangan bagi kita, yaitu kesenjangan digital, adaptasi metode. Lalu ada juga tantangan bagi kita, yaitu kesenjangan digital dan juga adaptasi metode pembelajaran yang baru. Studi kasus yang kedua, digitalisasi library open access. Contoh deskripsinya penggunaan DOAG dan ResearchGate oleh mahasiswa. Hasilnya, akses lebih cepat ke penelitian terbaru. Namun, tantangannya kesadaran mahasiswa akan sumber daya yang kredibel. Studi kasus yang ketiga, cyber security dalam akademis. Kebocoran data mahasiswa akibat serangan siber. Hasilnya, data pribadi rentan disalahgunakan dengan tantangan penerapan enkripsi data, firewall institusi. Nah, ada juga nih dampak negatif dan juga positifnya. Kita mulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya, akses informasi lebih cepat, kemudahan komunikasi global, inovasi dalam pengembangan berbagai digital seperti AI, IoT, dan cloud computing, dan efisiensi dalam pekerjaan dan pendidikan. Lalu dampak negatifnya, keamanan dan privasi data, penyebaran informasi hoax, kecanduan media sosial dan game online, dan cybercrime seperti phishing, hacking, dan malware. Teman-teman juga perlu hati-hati ya. Dengan teknologi yang terus berkembang, bukan tidak mungkin di masa depan internet akan terus berkembang. Internet akan menjadi transformasi digital yang berkelanjutan. Dengan fokus utama transformasi digital akan terus menjadi fokus utama di bidang pendidikan. Ekosistem digital integrasi. Institusi akan berupaya menciptakan ekosistem digital yang lebih terintegrasi melalui teknologi cloud, LMS, Learning Management System, dan juga ERP, Enterprise Resource Planning. Pengambilan keputusan berbasis data. Pemanfaatan data secara cerdas untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat oleh administrator. Personalisasi pembelajaran. Dengan menggunakan AI, memungkinkan pengalaman belajar lebih personal, mengidentifikasi keakuratan dan kelemahan siswa, memberikan tes adaptif, serta menyarankan materi pembelajaran yang digunakan oleh secara personal setiap mahasiswa. Teknologi yang akan mendukung transformasi, yaitu Wi-Fi yang andal, jaringan nirkabel Wi-Fi yang kuat dan andal, menjadikan fondasi penting untuk transformasi digital di kampus. Pembelajaran berbasis AI. Sistem berbasis AI dapat mengidentifikasi keakuratan dan kelemahan siswa, memberikan tes adaptif, serta menyarankan materi pembelajaran. E-learning dan MOOC. Platform e-learning dan MMOC, Massive Open Online Course, akan terus menjadi solusi utama dalam pendidikan jarak jauh. AR dan juga VR, Augmented Reality dan VR Virtual Reality, akan menciptakan lingkungan belajar yang impresif. Lalu ada juga gamifikasi. Gamifikasi ini akan terus berkembang, digunakan untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik. Gamifikasi ini contohnya seperti fitur poin. Jadi teman-teman kalau berhasil menyelesaikan course itu akan mendapatkan poin. Nah, itu disebut dengan gamifikasi. Tren dan inovasi yang muncul. Penggunaan big data. Analisis big data membantu institusi pendidikan mengumpulkan dan menganalisis data siswa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Internet of Things atau yang disebut juga IoT menghubungkan perangkat untuk menciptakan ruang kelas yang pintar. Aplikasi mobile. Aplikasi mobile akan terus menjadi alat pembelajaran yang populer karena fleksibilitasnya. Dan juga tren saat ini ada juga yang disebut dengan namanya blockchain. Blockchain ini digunakan untuk menciptakan sistem sertifikasi yang aman dan tidak dapat dimanipulasi. Lalu ada juga tantangan dan peluang. Adaptasi terhadap perubahan. Institusi pendidikan harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang cepat dalam teknologi dan kebutuhan siswa. Dengan keterampilan digital, penting untuk memastikan bahwa siswa dan pendidik memiliki keterampilan digital yang memadai, infrastruktur yang memadai,
Investigasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting. Jangan sampai infrastrukturnya tidak ada dan kita menjadi sulit untuk belajar. Dan juga kita juga perlu siap menghadapi masa depan terhadap pemanfaatan teknologi yang tepat. Perguruan tinggi dan universitas dapat beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis bagi mahasiswa dan staf pendidik.